Di era sekarang, perkembangan industri media televisi sudah sangat pesat kemajuannya. Masyarakat tidak hanya bisa menikmati hiburan dari televisi nasional, tapi kini masyarakat juga bisa memilih hiburan televisi dari program televisi asing. Salah satu caranya dengan berlangganan TV kabel atau satelit berbayar. Ada juga konten yang diambil dari televisi berlangganan di Indonesia, tapi ada juga mereka mengambil konten dari televisi berlangganan luar negeri. Sebetulnya dia mengambil konten tanpa izin saja sudah salah, apalagi mengambil konten dari luar negeri yang di Indonesia dilarang. Jadi ini tanggung jawab Depkominfo dan KPI sebetulnya. Sayangnya kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan membajak program-program TV kabel yang memiliki izin untuk kemudian dijual kembali. Jangankan urusan tadi ya, mencuri program siaran begitu ya, izin saja mereka tidak urus. Nah, jadi memang ini yang kendala terbesar kami karena sesungguhnya tadi mereka sudah terlanjur tumbuh dan rata-rata ini adalah seperti industri menengah dan kecil ya, dan mereka buta hukum, begitu ya, tidak punya badan hukum, gitu ya. Sejumlah peralatan serta pemancar sebuah perusahaan TV kabel di Pangkal Pinang, Bangka Belitung disegel polisi. Perusahaan TV kabel ini diduga telah melanggar peraturan penyiaran tentang konten hak siar. Dari laporan komite penyiaran setempat, salah satu TV berbayar ini diduga telah melanggar peraturan penyiaran karena dalam konten siarannya tidak memiliki hak siar. Sejumlah TV kabel yang beroperasi di kawasan ini harus dievaluasi kembali karena tidak memiliki izin. Keberadaan TV kabel ini juga dianggap merugikan TV kabel berbayar lainnya yang sudah mengantongi izin. Tugas Reserse Kriminal Polda Jawa Timur bersama APMI merazia sebuah operator TV kabel ilegal di sebuah rumah di Jember, Jawa Timur. Di sini polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti dekoder yang digunakan untuk mendistribusikan konten siaran TV berlangganan kepada konsumen secara ilegal. Operator TV ilegal ini menawarkan 50 channel siaran TV kepada pelanggannya dengan tarif hanya Rp20.000. Heru Teguh Sulistiono hanya bisa pasrah usai menjalani sidang yang mendakwa dirinya lantaran telah membajak program televisi. Melalui TV streaming yang dibuatnya, Heru membajak sejumlah program Indovision untuk ditampilkan di laman bluehattv.com. Udah lama praktek seperti ini? Sudah berapa? 2011. Jauh sebelumnya Anda pernah melakukannya untuk TV-TV lain barangkali? TV lain, TV nasional. Iya. Untuk masalah perizinan, saya sadar saya nggak itu. Setidaknya ada 11 channel eksklusif milik Indovision yang dibajak oleh pelaku. Bahkan pelaku telah meraup keuntungan dari aksinya dengan memungut Rp50.000 kepada setiap pelanggannya. Kami mengatakan bahwa ada beberapa channel-channel yang kemudian itu ditayangkan oleh baik pemilik website seperti Blue Hat TV ini, karena kami tengarai ada beberapa website yang lain selain Blue Hat TV, kemudian juga yang dilakukan oleh mereka pengelola Ticketfly dan TV kabel, bahwa beberapa channel-channel tersebut yang merupakan channel eksklusif itu seharusnya ketika mereka mau mendistribusikan itu kepada masyarakat dan memungut biaya, itu mereka harus punya kontrak kerjasama dengan pemilik channelnya. Itu kalau mereka tidak melakukan itu, tidak melakukan kontrak kerjasama dengan pemilik channelnya, ya mereka harus berhadapan dengan hukum.
Keberadaan TV berlangganan merata di hampir pelosok Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang tidak bisa mengakses siaran TV frekuensi publik. Awalnya tidak untuk dikomersialkan, namun mengingat pangsa pasar yang tersebar, keuntungan berbisnis TV berlangganan semakin menjanjikan. Salah satu TV berlangganan yang tumbuh subur karena banyak pelanggannya adalah Bukadri Vision atau BKV. BKV menjadi pilihan warga Balikpapan di antara pilihan lokal lainnya. Soalnya kan saat itu nam juga pakai antena kan masalahnya itu bukan di channel tapi di kualitasnya itu kan. Jadi karena pakai Bukadri selain jernih channelnya itu banyak gitu. Channelnya banyak, satu, kedua memang lebih terjangkau harganya. Itu yang ketiga ya waktu itu saya daripada pasang decoder daripada pasang yang TV satelit atau apa segala macam itu kayaknya lebih gampang yang kabel ya, dan untuk kualitas gambar juga kayaknya kabel ya lebih stabil gitu kan jatuhnya. Bagi warga Balikpapan mudah saja berlangganan BKV, mengingat untuk menyalurkan tayangannya ke rumah-rumah warga, BKV menyambungkannya dengan kabel yang ada pada tiang-tiang listrik. Penandanya pun mudah, di tiap tiang listrik akan terpasang booster atau penambah daya BKV. Dan di tiap rumah warga akan ditempelkan stiker BKV penanda berlangganan. Namun kenyataannya tidak semua tayangan BKV berizin resmi. BKV disebut-sebut sebagai salah satu TV berlangganan lokal yang mencuri hak siar TV berlangganan lainnya tanpa ada kerjasama sublisensi. Kami berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak BKV untuk mengetahui tayangan apa saja yang telah berizin resmi sebagai hak siar BKV. Namun ketika berkunjung ke kantor BKV, sejumlah petugas penjagaan mengatakan tidak ada pihak dari BKV yang bisa ditemui. Hal serupa juga dikatakan pihak BKV melalui sambungan telepon. Mungkin sampai bos, ya kan? Sampai bos nggak mau diwawancara. Oke. Istilahnya nggak ada mau buka, udah gitu aja. Tapi tidak bisa didelegasikan kepada siapa gitu. Karena kan biasanya dari sebuah perusahaan pasti ada yang bisa bicara keluar gitu selain bosnya. Walaupun besok saya datang lagi untuk ketemu sama nggak apa nih Pak? Nggak mau juga diwawancara, ini nggak ada istilahnya nggak ada anunya gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang mau berkepentingan dengan wawancara. Sejak mencuatnya kasus pencurian tayangan oleh BKV, sejumlah pelanggan mengaku kecewa. Sebagai TV berlangganan yang lebih dulu ada, BKV menjanjikan tayangan-tayangan menarik, termasuk tayangan asing dengan harga berlangganan yang tidak mahal. Kekecewaan merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan pelayanan BKV yang seketika berubah. Kalau saat ini mungkin permasalahannya kalau bicara masalah ya itu udah terjadi pergantian channel seperti itu. Yang dulunya ada sekarang nggak ada. Channelnya makin berkurang tapi tagihannya makin menaik gitu. Dari yang dulu hanya 25 ribuan kemudian naik jadi 30, 35 dan sekarang 40. Kalau untuk tayangannya normal-normal aja, tapi ada yang diacak kadang-kadang gitu Pak. Ya, kita sih sebagai pelanggan sih pengennya kan ya yang bagus-bagus semua gitu ya. Basically kalau saya pribadi, untuk sekarang ini kalau dibilang puas ya puas, cuman kalau dibilang terlalu puas juga enggak itu, karena ada channel yang biasanya HBO kan bagus ya, channelnya film-filmnya segala macam juga bagus. Ya mungkin kalau ada ya jadi pilihan yang berbeda itu. Ya lebih bagus kalau ada sih, jadi pilihannya semakin banyak gitu.
Siaran televisi menjadi sarana hiburan dan sumber informasi yang tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Itulah mengapa kualitas gambar dan suara jernih merupakan hal dominan yang diinginkan penonton setia televisi, tidak terkecuali yang berada jauh dari jangkauan frekuensi televisi. Celah bisnis TV berlangganan pun menjadi menarik, apalagi bisa menyiarkan tayangan nasional dan mancanegara. Agar dapat mengawasi konten, maka setiap TV berlangganan diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan penyiaran tetap atau IPP. Sejumlah regulasi menjadi pijakan pembuatan IPP, mulai dari Undang-Undang tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPB atau Lembaga Penyiaran Berlangganan. Maka IPP nantinya bukan hanya mengatur konten, namun juga dapat memantau hak siar tiap TV berlangganan. Sayangnya kemudahan teknologi untuk bisa mengambil tayangan baik dari satelit atau kabel lantas salah kaprah dimanfaatkan sejumlah pengusaha TV berlangganan di daerah. Tanpa mau repot, tayangan berlisensi resmi TV berlangganan lainnya dicuri. Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan lisensi atas tayangan mancanegara, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan perusahaan TV berlangganan. Setelah kita selidiki, ternyata mereka tidak punya lisensi dari itu. Dari siaran 48 channel itu ada berapa channel yang tidak ada lisensi dari pemegang hak cipta. Kasus pencurian tayangan antar sesama TV berlangganan kemudian mengemuka selama 5 tahun terakhir. Seperti di Balikpapan, Kalimantan Timur, kasus pencurian tayangan antara TV berlangganan lokal BKV terhadap Indovision secara bisnis merugikan Indovision sebagai pemilik lisensi tayangan HBO dan HBO Hits. BKV tidak melakukan kerjasama resmi dengan Indovision untuk menayangkan program tersebut. Namun pihak BKV justru meraup keuntungan dengan terus memungut pelanggan baru. Kami membayar mahal sekali, ya, dan kami menjualnya kembali retail ke pasar, menyediakan tayangan-tayangan bermutu tersebut. Namun pemain lokal dengan memberikan harga yang sangat tidak masuk akal, membuat konten tersebut tidak bisa terbayar. BKV mematok harga pemasangan sebesar Rp250.000 per pelanggan, serta tarif paket bulanan yang beragam, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp60.000. Kasus ini telah disidik Polda Kaltim sejak tahun lalu. Namun hingga kini, berkas yang melibatkan tersangka Rahman Syah Kadri yang merupakan pemilik BKV belum juga rampung untuk disidangkan. Banyak hal-hal di lapangan yang kami juga laporkan supaya bisa ada tindakan, baik itu memperbaiki peraturan yang sudah ada atau mengenforce yang sekarang sudah ada, karena kami tahu peraturan yang ada pun sekarang sudah dimaksudkan dengan cara yang baik untuk bisa mengatur industri ini. Dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana itu sudah dilakukan penyitaan. Dan dari penyidik Polda Kaltim sendiri sudah melakukan pemberkasan dan saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Namun dari pihak Kejaksaan itu membalikkan berkas. Di langit Indonesia ini sesungguhnya banyak program-program yang disiarkan melalui satelit oleh negara-negara tetangga. Sebelum terkenal sebagai TV berlangganan, sejumlah wilayah yang tidak terjangkau frekuensi TV nasional membuat TV komunitas. Paling utama masyarakat ingin menonton tayangan sepak bola ketika musim Piala Dunia, dan juga tayangan hiburan dengan kualitas gambar yang layak. Dengan bermodalkan parabola besar, segala tayangan pun bisa ditangkap untuk ditonton. Apalagi Indonesia menganut kebijakan langit terbuka atau open sky policy, sehingga segala bentuk frekuensi tayangan bebas ditangkap parabola.
di langit Indonesia ini sesungguhnya banyak program-program yang disiarkan melalui satelit oleh negara-negara tetangga, begitu ya. Tapi itu sifatnya biasanya yang free to air. Contoh misalnya ada yang dalam negeri sendiri. Beberapa dari tetangga misalnya adalah biasanya program-program dari kayak kalau di kita tuh namanya Antara, begitu ya. Jadi kantor beritanya begitu atau TV publiknya mereka. Ya, misalnya dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura dan sebagainya. Semakin marak dan tidak terkontrol, pemerintah pun antisipatif dengan mengeluarkan regulasi agar TV komunitas yang lantas berubah menjadi TV berlangganan diatur dalam bentuk izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP. Biaya yang dikeluarkan perusahaan TV berlangganan dalam pembuatan izin akan masuk ke dalam kas negara. Secara administratif, IPP diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, mulai dari jangka waktu perizinan TV berlangganan hingga mekanisme pembuatan dan perpanjangan izin diatur di dalamnya. Maka bagi perusahaan yang tidak bisa memenuhi persyaratan, akan dikeluarkan IPP prinsip yang berarti boleh melakukan siaran percobaan namun belum boleh komersil atau menarik pelanggan. Nah, ketika sudah mendapat IPP prinsip ya, itu baru kemudian mereka menggelar infrastruktur, menyiapkan studio dan sebagainya. Khusus untuk lembaga penyiaran berlangganan itu mungkin mereka sudah mulai menjalin kerjasama, membuat perjanjian kerjasama dengan content provider, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar. Tapi mereka tidak boleh untuk menjual dulu programnya kepada masyarakat sampai mereka mengantongi izin tetap. Dengan mulai diberlakukannya peraturan dari pemerintah terhadap TV berlangganan, sejumlah pengusaha TV berlangganan baik yang melalui satelit dan kabel bergegas mengurus perizinan. Perizinan bukan sekadar birokrasi, namun merupakan kontrol pemerintah terhadap tayangan-tayangan dan hak siar yang berpotensi merugikan. Saat ini di Indonesia tercatat sudah 32 TV berlangganan melalui kabel yang telah mengantongi IPP tetap, serta 52 TV berlangganan melalui kabel mengantongi IPP prinsip. Sementara melalui satelit ada 6 TV berlangganan yang telah memiliki IPP tetap, sementara 11 TV berlangganan mengantongi IPP prinsip. Nantinya jika syarat IPP tetap dipenuhi oleh TV berlangganan ber-IPP prinsip, maka secara keseluruhan TV berlangganan melalui kabel akan berjumlah 84, sementara TV berlangganan satelit 17. Total 100-an TV berlangganan itu belum termasuk TV berlangganan yang masih bandel tidak mau membuat IPP. Lembaga penyiaran berlangganan ini tumbuh lebih dulu, kemudian baru regulasinya datang kemudian. Akibatnya sesungguhnya yang berada di lapangan, di masyarakat sekarang, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang memproses izin. Jadi bahkan saat ini program kami di KPI maupun di Kominfo adalah menghimbau, mensosialisasi, dan mendorong, bahkan di beberapa tempat kami juga sudah mulai bekerja sama dengan kepolisian, untuk mereka yang belum memproses izin agar memproses izin. Dengan banyaknya jumlah TV berlangganan itu, persaingan merebut perhatian pasar agar mau memilih TV berlangganan akan disesuaikan dengan kebutuhan tayangan yang ingin ditonton. Maka hak siar menjadi penting karena mau tidak mau akan menjadi keunggulan antar TV berlangganan. Dan pemerintah harus berani memberantas pelanggar hak siar, mengingat IPP tetap telah menjadi parameter kontrol pemerintah. Regulasi yang sudah dibuat sistematis oleh pemerintah akan mengkondusifkan iklim persaingan ekonomi secara sehat, karena bisnis TV berlangganan juga akan menjadi parameter keberhasilan pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau kita legal sama legal kompetitor tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang justru pencurian. Ini yang mereka mencuri siaran ini akan mengakibatkan fatal bagi industri TV berlangganan yang resmi. Bahkan bisa